Serius ada nih. Mbak, pertanyaannya mustahil. Gak bisa, Mbak. Susah, Mbak. Nggak baca, jangan di sini. Nggak baca juga, lah sudah. Nggak baca, menurut gelombang baca. Aku nggak bisa nyanyi. Borong kokak tuang. Hinggap di jendela. Ya gitu. Bontong kocok. Dolongot yang boro. Ini ngerjain nih. Nama saya Muhammad Alfatan Zaitama Putra. Saya lahir di Palembang. Umur saya 24 tahun. 25 nih. Nama saya Dia, umur saya 25 tahun, asal dari Palembang. Nama saya Rozi Pratama, umur 23 tahun, masuk 24 Desember ini, asal Palembang. Nama kayak Nak Tika, biasa dipanggil Tika. Umur 23 dari Palembang. Saya Ahmad Fauzi Pratama, biasa dipanggil Rozi, umur 21 tahun. Kalau untuk tinggal di Palembang, di 91. Halo, aku Mutia Nabila, umur aku 22 tahun, asalnya dari Palembang. Nama asli Abdullah Zahir, biasa dipanggil Jaing. Tahu dari kecil biasa dipanggil Jaing. Kalau asli dari sini lah, dari Palembang. Kalau umur sekarang masih 21 tahun. Saya dah. Dikecewain pernah? Dikecewain pernah. Pernah, ada, pernah. Karena sih Pernah lah pasti, semua orang pasti pernah dikecewain. Pernah. Awalnya itu ya kita temenan biasa nih, kita temenan biasa akrab dari SMA. Pas akhir SMA lah, karena kita sama-sama les bareng, terus tahu lulus gak lulus SBM bareng. Karena satu kampus dari awal memang sudah sama dia kan, ya deket kita. deket karena mos bareng. Kebetulan satu kelompok. Dan kebetulan juga kami juga nggak tahu sekelas pas semester 1 itu. Jadi nambah deket. Tapi pas di semester 3 Kenal sama dia itu pas zamannya UN. Itu kayak ada sekumpulan grup gitu kan. Mungkin juga dia kemarin suka juga kali ya. Habis itu udah meet up, ya udah saling kenal gitu. Sering jalan, sering hangout kemana gitu. Jadi dari awal kuliah, benar-benar dari awal kuliah, dari awal aspek tuh temenan sampai sekarang. Kalau pertama kali ketemu sebelum TK sih kayak teman kecil kayak itulah. Terus aku ngiranya itu kayak, oh kita nih ya bener-bener akrab lah. Kita nongkrong sering, cerita sering. Kayak udah terbangun aja chemistry-nya kan. Temen ini klop sama gua, nyaman. Kan kata orang kan ada yang temen udah lebih dari 4 tahun, ini kan bukan teman selamanya kalau nggak salah, 4 tahun atau 6 tahun. Kita tuh udah dari TK juga sampai sekarang. Kalau orang tua ya nggak deket mungkin ya, karena dia tuh kan anak rantau. Jadi dia kan ngekos di Palembang, belum pernah ke rumah dia. Karena dia jarang, kita kan kalau ngobrol kan lebih enak kalau misalnya di luar kayak gitu. Paling ke kosan dia. Kita kalau cowok kan lebih leluasa ngobrol. Jadi kalau misalnya kalau kita ke rumah jarang sih. Dia nawarin juga, cuman kita tawarin satu sama lain untuk main yuk ke rumah, ketemu orang tua kan. Cuman nggak terlalu gitu. Yang paling aku inget itu sampai sekarang sama orang tuanya mereka lagi susah banget gitu kan ya. Aku juga kemarin masih kerja kan, memang apa namanya, ekonominya masih kayak ya kayak butuh pinjem lah maksudnya kan. Aku sampai pernah pinjemin uang juga sama orang tuanya. Kalau dia sebalik ke orang tua aku nggak terlalu terbuka gitu. Kalau aku, orang tuanya curhat tentang mantan aku itu ya aku dengerin, aku kasih saran, aku cerita balik juga pernah kayak gitu, saling cerita aja. Kadang kangen aja kayak gitu kan, bukan kangen sama mantannya, sama orang tuanya. Soalnya mereka tuh care-nya tuh benar-benar yang belum pernah aku rasain sekarang kayak gitu. Nah, kayak orang tua aku sekarang kan nggak lengkap, maksudnya udah broken home kan. Dari orang tuanya si mantan aku dapetin, dari perhatian orang tuanya itu kayak benar-benar ayah sama ibu aku tuh ada kayak gitu. Dekat. Iya, karena kan temennya udah dari awal kuliah, sekarang juga udah 4 tahun ya kuliah, udah lama banget. Jadi kalau mau pergi sama temen kuliah aku yang ini udah kenal banget, ya udah pergi aja kayak gitu, karena udah kenal, orang tua udah tahu.
Udah kawan TK, teman SD, teman SMP. Tapi kami itu satu SD semua. Terus sempat TK bareng, sempat SMP itu walaupun beda tempat masih suka bareng. SMA walaupun beda tempat masih suka bareng sampai sekarang. Yang pertama dia pasti nenangin, cuman hajar, gitu konsepnya. Kalau misalnya aku yang salah, dia bilang kalau seandainya lu harus minta maaf kayak gitu kan, karena lu salah sih. Tapi kalau orang salah, dia berusaha untuk nenangin karena aku emosi kan. Tapi dia terserah lu, mau kita hantam dia kayak gitu. Tapi kalau ada butuh atau segala macam cepet kayak itu. Kalau paling kawan-kawan teman-teman tuh ada yang curhat kayak itu, nah palingnya tentang dia pacaran, pusing lah aku pacaran kayak gitu. Kenapa pusing ini? Kayak itu banyak sih. Nah, teman aku yang ini tipe orang yang nggak pernah marah ya. Jadi itu jarang banget marah kayak gitu. Kalau marah tuh ya udah diem. Jadi kalau misalnya aku bad mood, aku yang marah-marah, aku yang kesel, dia dibawain bercanda, diajakin main kayak gitu. Jadi nggak pernah dibalas marah gitu. Walaupun sempat kecewa, sempat teman tuh ada yang sampai bertengkar, sampai benar-benar mau tonjok-tonjokan gitu, tapi ujung-ujungnya ya masih balik gitu lah. Nah paling kalau misalnya kita cekcok, besok udah baikan tanpa harus minta maaf juga sih sebenarnya. Tiba-tiba besok ya nongkrong, udah gitu aja. Kayak masalah kemarin nggak kita ingat lagi gitu. Yang gak cocok tuh kadang muter lagu. Jadi kalau muter lagu, dianya seneng yang Hindi, akunya seneng yang pop, ini nggak cocok. Nanti aku yang nyanyi, dia diem. Kalau dia muter lagu dia nyanyi, aku yang diam gitu. Jadi sering berantem, udah lagu apa aja muter kayak gitu. Jarang balas chat, telepon juga nggak. Paling nggak aku ke kosannya langsung. Itu doang sih. Selebihnya masih nyaman-nyaman. Jadi sering tuh kayak dia bilang dia pakaian rapi gitu segala macam. Mau kemana? Mau ke kampus gitu. Tanyain sampai mana? Kuliah sampai penelitian segala macam. Dia tuh sempat satu kampus kemarin di Bina Dharma. Terus dia pindah ke Poltek. Stop lagi. Dia lanjut lagi kuliah lagi. Kalau ketemu dari mana? Dari kampus. Padahal kita tahu dia tuh udah nggak kuliah lagi. Toh juga orang tua dia kan sama orang tua kita kan kenal kayak gitu kan, dari tetangga sering ke rumah segala macam. Tapi kita nggak, ya udah gitu. Berarti emang batinnya emang kayak gitu. Jadi ya bisa juga buat dibilangin gitu. Cuma kalau emang mau bohong ya udah bohong terus. Namanya cewek yang lagi bucin susah kan ya diomongin kayak gitu loh. Susah banget diomongin. Dimana kayak dia tuh kadang-kadang ngilang, terus kebetulan di Palembang kan aku sendirian sekarang, teman-temanku tuh udah banyak mencar, jadi teman nongkrong tuh terbatas kayak itu. Nah giliran kita tuh nyariin kayak gitu, dianya nggak pernah ada. Susah lah luangin waktu mungkin ya, cuma ternyata waktu dia butuh tuh kayak ngebet banget, ngeselin sampai datang tuh cuma karena ada butuhnya baik. Mau ngajak meet up gitu, tapi ternyata dia tuh lagi, mungkin momen dia tuh lagi sensitif atau gimana, terus dia tuh malah kayak ngebalesnya tuh ketus, kayak seakan-akan aku tuh ada berbuat salah kayak gitu. Dia ngerasa aku tuh berbuat suatu kesalahan, dan aku ngerasa tuh bener-bener enggak, kayak apa sih, aku cuma nanya kayak gitu. Terus jadinya sensi dianya, akunya ikut emosi. Sejujurnya momen itu bikin aku kecewa sih. Jadi aku suka dulu sama cewek, curhat sama dia, dia yang macarin. Akhirnya berapa waktu kan baru tahu kalau misalnya dia deketin tuh cewek. Yang gimana ya, dia tuh kan teman deket aku banget kan. Gimana ya, jadi dari situ aku belajar kalau seandainya sahabat tuh nggak bisa jadi patokan kita bisa curhat semuanya gitu. Sampai sekarang masih pacaran? Enggak lagi. Nah yang bikin kecewa khususnya di aku tuh karena saat itu sudah buat janji kami berempat mau staycation ceritanya, karena memang lagi musim-musimnya kuliah kan. Udah siap nih semuanya udah siap, pokoknya udah tinggal dateng. Tiba-tiba di hari dia ngomong nggak bisa. Ternyata cuma gara-gara cowoknya mau ngajak dia liburan. Jadi aku kayak ngomong kayak gini, gak bisa dong, aku bilang, kan kita udah janji duluan. Kalau dia memang baik, dia harusnya ngerti lah, maksudnya kita bisa bagi waktu antara cowokmu sama teman-temanmu. Soalnya di kampus pun mereka tuh lengket banget. Jadi pas itu aku bener-bener ngomongin dia, karena aku bilang goodbye sekarang, aku bilang gitu.
semenjak pacaran sama si cowok itu aku bilang tunggu lah kau ya, aku bilang tunggu kan mau baru kau sadar, aku cakap kan. Dia malah balik dong gini, kau ya bukannya sebagai temen tuh apa namanya dukung aku, dia bilang aku lah punya pacar ngapo kau sedih kalau ada punya pacar di sini dong gitu kan. Tapi tidak juga sih, aku bilang hidup tuh tidak melulu tentang pacar ya, aku bilang gitu. Setelah kami ribut sampai cowoknya datang. Cowoknya mau, kau udah berhak ya ngatur-ngatur cewek aku, bla 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 bla. Aku bilang, oh iya udah berhak, lebih udah berhak lagi kau. Aku bilang, kau belum kenal apa mau jatuh. Jatuh kan, ya jelas si ceweknya bela cowoknya kan. Itulah dia bilang kayak gini, sudah, aku udah lagi bakalan mau ngecak kau, udah jatuh. Ya sudah, di situ aku naik itu aku bilang, ya sudah kalau terjadi apa-apa sama kau, jangan datang lagi ya, aku bilang gitu. Soalnya kalau terbayang, cowok itu tiba-tiba ngajak liburan dan cuma berdua, dan itu ke Semarang dan cuma berdua. Di situ aku curiga berdua, aku bilang gitu. Oh ya sudahlah, aku bilang have fun ya, kami tidak apa-apa kok bertiga, aku mau di sini, kami tetap dengan rencana kami ya, aku gitu. Oh ya sudah, udah macam itu dengan PD-nya dia tetap pergi dia langsung. Seminggu kemudian dapat kabar kok dia hamil. Nah, aku tuh pacaran sama si A kemarin tuh dari tahun 2017 tuh. Itu paling lama sekitar 3 tahunan. Itu sampai nggak bisa lupa sama perbuatan dia ya kita yang selalu care, kita yang treat dia kayak ratu lah apa ya. Tapi di belakang dia selingkuh gitu. Selingkuh sama sama temen satu kerja dia yang katanya dianggapnya temen, tahu-taunya ada hubungan gitu. Aku kan udah sidang, jadi mau foto ijazah gitu. Terus dia bilang kayak, oh mau foto ijazah ya, foto aja di tempat aku kerja gitu bilangnya. Nah udah janjian hari Senin ya, nanti kamu make up aja dulu, make upnya di sini jam berapa, selesainya jam 2. Udah di hari H, pas pagi udah chatting, iya bisa nanti jam 2 kabarin ya, aku jemput kamu abis selesai make up, namanya kayak gitu kan. Pas udah jam 2 udah selesai make up, orangnya hilang, sesekali hilang gak ada. Sampai jam 4 masih ngilang, gak ada, gak tahu kemana, ditelepon sampai 20 kali, udah lebih berkali-kali hilang. Bener-bener kecewa sih, soalnya kan udah janji, kita juga udah make up, udah prepare, make up bayar loh kayak gitu kan. Kita juga udah kemana-mana, orangnya hilang. Udah deh, mending daripada kita kecewa, akhirnya pergi sendiri deh foto. Bener-bener foto pergi sendiri ke studio, nggak jadi foto sama temen. Jadi ujung-ujungnya ya udah kayak marahan seminggu, terus orangnya nggak minta maaf. Ya dia cuma bilang, kan emang nggak salah aku, orang aku ketiduran, aku kan ngilang kemana. Dia bilang kayak gitu, dia nggak minta maaf. Waktu itu pernah minta temenin temen lah pokoknya, itu katanya bisa, pas aku ke rumah dia ternyata dia cuman jawab gak jadi, lesu gitu, nah kecewa parah gitu. Soalnya itu juga udah nemuin ke rumah dia terus jawab lesu, kenapa coba nggak jawab ada kerjaan atau apa, daripada jawab lesu kayak kalau nggak mau ya udah gitu, bilang aja nggak mau daripada jawab lesu gitu. Cara mengatasinya ya, kayak anggap angin lalu aja lah, kayak udahlah orang juga udah besar gitu nah, untuk apa juga dibilangin. Ya aku diemin aja sih, waktu yang bisa menyembuhkan. Jadi aku sebenarnya nggak dendam sih sama orang itu, kayak cuman ya kecewa aja kenapa dia harus kayak itu. Sehari dia itu aja, besoknya tuh kayak udah langsung oh ya mungkin dia lagi ini ya, mungkin lagi itu gitu. Aku sih lebih ke menyendiri aja ya, nggak dulu kumpul sama teman-teman, biarlah aku sendiri dulu aja. Mau introspeksi diri dulu, salahnya apa sih kok bisa kayak gitu teman dekat kita kan. Kayaknya mulai berprinsip bahwa untuk dekat sama orang itu apa adanya aja, udah gitu aja. Nggak mau yang terlalu muluk-muluk lah, deket-deket lah kita best friend kayak gitu, nggak. 2 minggu tuh baru udah nggak teguran, kayak nggak kenal, kayak dia tuh siapa sih kayak gitu. Lupain dia dulu kayak gitu daripada aku marah-marah. Gak lama kemudian itu dibilangin sama dia langsung kayak gitu, kayak kau nih ngapa udah ngomong kemarin, kalau emang gak bisa sudah kayak gitu. Langsung diomongin kayak gitu. Ya namanya juga udah temen udah lama gitu kan. Kalau bener-bener ngelupain sih ya nggak tahu, kayaknya berbulan-bulan. Nggak lama sih, mungkin seminggu sampai 2 minggu lah. Kalau cewek kan sebulan, butuh waktu yang lama. Sampai sekarang juga aku belum pernah deket sama siapa.
Semingguan atau 2 mingguan ya dia nggak minta maaf, nggak teguran. Kayaknya cukup ya 2 minggu marahan. Lama-lama mikir kenapa sih harus marah kecewa lama, kan temen juga kayak gitu kan. Nggak pernah kontakan lagi sih. Sejak itu ya kita udah nggak kontakan lagi sampai sekarang. Dia ngajak kumpul ya, beberapa kali masih aku respon kayak gitu. Cuman untuk terlalu deket kayak main ke kosan dia atau kayak gimana nggak dulu lah. Apalagi kalau dia chat dan ada yang lain juga ngechat kan pasti aku respon lah, karena nggak enak kalau satu meja kan tiba-tiba chat yang ini dibales dia nggak dibales. Masih baper berarti kan, dibilangnya lah anak kecil banget kan. Ya mencoba dewasa. Paling nanya gimana kabarmu, ya udah kapan ya gitu. Tapi enggak curhat-curhat itu enggak. Kalau untuk sekarang baik-baik aja sih. Kalau untuk komunikasi enggak. Cuman ya kalau ada misal dia butuh bantuan ya aku ada. Terus misal aku minta bantuan ke dia juga dia ada. Meskipun kadang-kadang nggak ada. Tapi ada. Baik sih kalau untuk hubungan sama mantan. Kalau untuk blog sosmed itu cuman di Instagram aja. Ya kan kalau di Instagram kan kelihatan mungkin ada pacar baru dia lihat kan masih follow gitu. Berteman lagi kayak biasa, kayak awal kenal kayak teman biasa. Bertahap. Bertahap. Kekecewaan itu masih ada. Cuma ya kalau misalkan dia emang mau bersosialisasi lagi, mau kontakkan lagi ya nggak masalah sih. Kalau karena kejadian ini sih aku udah maafin ya, karena menurutku juga dia udah dapet sesuatu hal yang bikin dia sadar sih, itu udah bagus sih menurutku. Kalau dia sih mungkin udah berlalu kali ya. Kalau aku sih masih ada bekas. Meskipun niatnya mau baik-baik aja, masih ada rasa benci aja kadang kelampias juga sama dia lagi kayak gitu. Padahal udah lama banget kejadiannya. Mikirnya kayak ya udah sih nggak usah berharap sama orang terlalu lebih, nantinya sakit kayak gitu. Kalau dia nggak bisa ya udah biasa aja. Dia benar-benar nemenin juga dari aku nggak lulus pun dia tetap support. Ya dia kasih info-info pendaftaran sampai aku lulus, terus kita tuh jurusan kuliahnya sama lagi. Kalau lagi kita susah kayak misalnya kayak tugas atau apa, dia bantu kayak gitu. Misalnya kita minta tolong nih, bro gak ada kelompok, dia udah ada kelompok misalnya, join, ayo gabung aja gitu sama kelompok dia. Terus kalau misalnya di jalan atau gimana lagi mogok motor atau gimana dia bantu kayak gitu kan. Ya teman banget lah, ada lah ketika kita lagi susah kan. Ya di mata aku ya benar-benar setipe kayak gitu, benar-benar setipe yang aku cari gitu, kaca dia kayak gitu sih. Kalau jalan tuh nggak kayak cewek-cewek kayak yang orang tua tuh kayak manja kayak gitu, nggak kan. Pokoknya sama dia tuh kayak temenan aja gitu, nggak jaim nggak apa-apa kayak gitu. Nah pokoknya ya benar-benar terbuka sama aku. Paling soal makanan ya, kalau misalnya mau makan kesini kemana aja gas kayak gitu, mau kemana aja gas soal makanan. Nurut biasa gitu. Misal kita minta tolong kayak tolong dong apa temenin Gilang jaga toko kayak gitu kan, dia mau temenin, tolong dong ini, ayo dong ikut ini kalau macam, dia mau. Itu aja sih sebenarnya. Sama dia tuh cacat main Mobile Legends sih sebenarnya. Udah dibilang, udah ditegur, udah dikata-katain di depan muka segala macam, masih aja mau main sama kita kayak gitu, masih aja ngajakin, masih aja mau ikut. Aku pribadi sih suka ngatain dia depan muka, tolol main segala macam, cuman dianya diam kayak gitu. Iya, boleh. Tidak ada yang salah. Ya kita bikin apa sih? Bikin kayak tameng lah, jadi jangan terlalu dekat lah. Boleh bertemannya teman sebatas teman aja, nggak usah sampai terlalu akrab lah. Ya sejujurnya pengen, cuman ya aku lihat dari etikat dia dulu sih. Kalau misalnya dianya mau juga berteman lagi, aku bener-bener open dan aku bener-bener bakal ngelupain masalah itu. Nah tapi posisinya dia tuh beneran juga ngilang kayak gitu loh, jadi kayak oh ya udah oke, kalau nggak mau temenan lagi, aku mikirnya gitu. Kalau dia ada niatan baik untuk berteman lagi, ya aku pasti bakal mau. Ya kalau ini sih masih mau aja sih, soalnya juga kayak kan namanya orang kan, setiap orang pasti pernah ngajarin tentang rasanya licin dan lain-lain. Mungkin itu jadi pelajaran aja.
Kalau lu bilang suka dari awal, gue pasti mundur kayak gitu kan. Apapun konteksnya, mending lu ngomong di awal kayak gitu. Kita sepakati sama-sama, gue mundur atau lu mundur kayak gitu. Mending kayak gitu. Kalau misalnya sudah kejadian, baru tahu kan kecewa banget mbak. Sakitnya tuh di sini. Kayak gitu aja sih. Tetap berpikir positif, semangat terus, usahain apa yang harus kamu usahain sekarang, fokuslah pada kamu lebih hati-hati lagi aja, lebih dengerin kata orang terdekatmu. Lebih dewasa aja sih, mikirnya tuh lebih maju aja ke depan. Punya pasangan tuh nggak cukup buat main-main aja. Kalau prinsipnya serius ya serius gitu. Kalau untuk ke depan bisa tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk tuh dia sama pasangan dia gitu aja. Pesannya paling kalau udah janji tolong dong diingetin kayak gitu. Soalnya kan udah janjinya bukan mendadak, janjinya udah jauh hari. Jadi kalau udah janji tuh kalau bisa, kalau emang mau tidur ya udah tidur aja, tapi hidupin alarm atau enggak sampein ke orang tuanya apa ke mamanya kayak mah bangunin ya nanti jam 2 aku mau pergi kayak gini kan. Tapi dia tuh kayak bener-bener nggak ada gitu, padahal paginya di hari-hari kan udah chat, tapi dia masih aja kayak tidur kayak gitu. Kalau telat setengah jam ya is okay ya, ini tuh sampai jam 4:30 atau jam 5 kalau nggak salah. Orangnya udah ngarep tapi kamu nggak tepatin janji ya orangnya kecewa lah kayak gitu. Intinya kalau udah janji tepatin. Cepet sadar aja sih gitu kayak iya buat apa juga bohong gitu kan kalau ujung-ujungnya ketahuan, bahkan sering bohongin diri sendiri juga. Sebenarnya yang bisa ngerubah itu ya dia sendiri gitu. Kalau teman-teman paling bisa ngolok-ngolokin doang, cuma bisa ngasih tau doang gitu. Tapi kalau tabiatnya udah nggak bohong lagi, apalagi bohongin diri sendiri, ya dia bakal berubah sendiri gitu. Kalau kita yang ngerubah susah. Jagalah perasaan orang-orang terdekatmu. Ya carilah teman yang membuat kalian nyaman. Kalian tidak perlu memaksakan masuk ke suatu circle cuman karena gengsi atau apa. Intinya cari teman yang ya emang aslinya mendukung kalian, nggak menusuk dari belakang masuk. Jadi kalau misalnya berteman itu kita apa adanya aja. Mau orang itu sebaik apapun, mau sedekat apapun, ada lingkaran. Lingkaran itu dalam arti sifat manusia. Sifat manusia itu ada sisi baik, ada sisi jahat. Nah, momen itu menjadi faktor untuk mendominasi sifat mana yang keluar. Semua manusia itu sama. Nah, balik-balik itu kita ngebaca sendiri untuk sadar bahwa setiap manusia itu sama kayak gitu. Kita pasti punya sisi pengkhianat, kita punya sisi baik, tapi itu aja sih. Nah, kalau untuk sikap ya untuk kalian responnya setelah itu terserah kalian. Cuman untuk dalam mencari pertemanan, circle pertemanan. Nah, pesanku sih jangan terlalu percaya dengan orang yang kita kenal ya, apalagi cowok. Maksud aku tuh kita boleh berteman sama siapapun, cuman kalau untuk masalah yang kesana, tolong dipikirin dulu, jangan langsung percaya. Kalau sama siapapun aja sih, nggak selalu sama pasangan. Jangan suka dimanfaatin atau jangan suka di jelek-jelekin lah. Pokoknya lakuin hal baik yang menurut kamu baik, sisanya ya udah urusan dia sih. Kalau untuk sakit ya itu kita sendiri lah kayak gimana caranya buat sembuhin diri sendiri ya dengan cara apa tadi yang hangout bareng teman gimana itu aja sih, jangan terlalu dipikirin. Untuk teman-teman yang nonton, intinya orang tuh bakal kecewa kalau kita nggak dapetin janji. Kita tuh nggak berharap lebih, tapi seenggaknya kalau kita udah punya janji ditepatin. Kalau nggak bisa dikasih tahu kayak gitu. Kalau nggak misal kita nggak bisa sebelumnya tuh dikasih tahu, maaf ya aku nggak bisa, atau nggak nanti aku mau tidur ya, nanti bangunin aku aja kayak gitu. Intinya tuh komunikasi deh sama orang kalau kita udah janji kayak gitu. Yang penting komunikasi sama tepatin janji ya. Pendapat dari pribadi, kalau kecewa, kalau ngesek itu ya wajar sih sebenarnya. Tapi ya gimana ya, buat ngilanginnya itu kalau kita terlalu ngedalemin tentang kecewaan itu tuh susah. Jadi kalau emang kecewa ya udah gitu, mau digimanain lagi.
mau cari perantara, mau cari temen yang buat hibur kita, tapi kalau diri kitanya masih ngedalamin itu kecewa ya percuma gitu. Jadi solusi buat yang sering kecewa, gak usah ngerasa kalau itu kecewain aja gitu. Serius, soalnya kalau kita mikir, wah parah dia ngecewain aku, wah aku punya temen ngecewain aku punya pacar dia sering ngecewain aku. Sebenarnya kalau kita nggak ngerasain kayak gitu nggak mungkin sih sebenarnya kecewa. Ya udah. Makasih Mas. Baik ke kamera. Senyum. Dadah. Dah. Ya. Senyum. Sudah senyum. Oke. Apa sih Kak? Ya ke kamera. Senyum. Hai. Apa sih Kak? Sama-sama. Oke, terima kasih buat teman-teman udah nonton. Dadah.